ketika arahnya terasa melenceng, diluruskan. Dan ini adalah proses normal yang harus kita jalani terus-menerus. Jadi bagi yang sekarang sedang bertugas, jangan pernah khawatir kalau memang tugasnya akan selesai. Jadi itu adalah proses tahunan. Seperti ketua regu kan selesai. Nanti regu berikutnya ada. Dan kompasnya dipegang. Kekuasaannya ada pada tangan rakyat, bukan pada tangan pemegang kewenangan. Itu dipegang. Jadi saya melihat pesan yang harus kita bawa kepada seluruh rakyat. Kita ingin mempercepat pelunasan janji kemerdekaan. Kita, tadi saya garis bawahi depan, bukan membawa target saja, kita membawa misi. Target itu untuk diraih, misi itu dipanggul, diboyong, dibongkong, dilaksanakan. Itu adalah misi. Jadi ketika kita membawa misi ini, insya Allah ini yang membawa kita memberikan pesan kepada masyarakat, kepada rakyat bahwa kita bicara tentang keadilan, kita bicara tentang kesejahteraan. Kita perlu melakukan langkah-langkah pengawalan dengan mengungkapkan ini ke sosial media. Karena apa? Karena satu, jika MK memutuskan kembali ke sistem proporsional tertutup, itu artinya MK melanggar prinsip dasar open legal policy. Soal pemilihan sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka itu adalah kewenangan dari pembuat undang-undang, Presiden, DPR, dan DPD, bukan MK. Dan yang kedua, jika MK kembali memutuskan sistem proporsional tertutup, maka ini akan mengganggu proses pemilihan umum legislatif yang sudah berjalan. Kita tahu sekarang sudah didaftarkan daftar calon sementara. Maka jika di tengah jalan ini dirubah, tentu akan mengganggu partai-partai politik karena harus menyusun ulang, dan tidak tertutup kemungkinan para calon anggota legislatif mundur karena mereka tidak ada di nomor janji. Jadi saya bilang, saya ingin menyatakan sepertinya pusat kehancuran negara sedang terjadi di Merdeka Barat yang dinamakan Mahkamah Konstitusi, yang isinya 9 orang yang sepertinya sudah mengalahkan suara Tuhan. Suara Tuhan adalah suara rakyat, adalah suara Tuhan, dan mereka adalah orang yang betul-betul melakukan apa yang mereka mau inginkan dan tidak ada yang bisa melawan mereka. Presiden Jokowi, rezim Presiden Jokowi ini betul-betul sudah menghancurkan seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang sudah tidak ada lagi lembaga negara di Indonesia. Yang ada adalah lembaga pelaksana kekuasaan yang diinginkan oleh Presiden. Itu menurut saya tidak jauh beda lagi, tidak berbeda lagi sama sekali dengan sistem pemerintahan komunis. Jadi kecurigaan publik akhirnya lengkap. Jokowi sendiri mengakui bahwa dia tidak akan netral, artinya dia akan memihak, artinya dia akan pakai semua peralatan kekuasaannya untuk memenangkan seseorang yang dia pihaki. Itu aja. Ya maksud buruknya langsung beliau ucapkan, dan hanya itu tafsirnya. Kan nggak mungkin kita anggap dengan maksud baik menjaga bangsa. Bangsa ini dijaga oleh rakyat, bukan dijaga oleh presiden. Jadi bangsa dijaga oleh konstitusi, bangsa dijaga oleh etika politik. Karena kalau presiden sebagai pemain politik ikut campur di dalam upaya untuk memastikan bahwa calon presiden berikut adalah bagian dari dinasti dia atau bagian dari oligarki dia, itu artinya dia tidak paham tentang political ethics. Anies ingatkan Jokowi tugasnya berakhir pada 2024. Dikutip dari bisnis.com Jakarta, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa tugasnya akan selesai pada 2024. Saat itu, Anies sedang berbicara tentang pemilu 5 tahunan. Menurutnya, pemilu bertujuan untuk menggenapi janji kemerdekaan Indonesia. Dia berpendapat setiap 5 tahun sekali negara menyelenggarakan pemilu untuk melihat apakah yang dikerjakan presiden sudah sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Jika belum selesai, maka harus diluruskan. Itulah esensi mengapa kita menyelenggarakan pemilu 5 tahunan. Jadi ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang dikerjakan kemarin. Ini soal mencapai tujuan bernegara, kata Anies dalam acara BIM Teknas PKS di Hotel Millennium, Jakarta Pusat, Selasa 30 Mei 2023 malam.
Oleh sebab itu, dia mengingatkan kepada Presiden Petahana agar tak perlu khawatir dengan calon penerusnya. Pemilu lanjutnya bukan soal meneruskan program-program Presiden Petahana. Anies meyakini para calon presiden hanya ingin memperbaiki kerja-kerja presiden pendahulunya agar bisa menggenapi janji kemerdekaan. Meski begitu, dia tak belak-belakan menyebut nama Jokowi, namun hanya yang sekarang sedang bertugas. Ketika arahnya terasa melenceng dari janji kemerdekaan, diluruskan dan mungkin adalah proses normal yang harus kita jalani terus-menerus. Jadi bagi yang sekarang sedang bertugas, jangan khawatir, karena memang tugasnya akan selesai, ujarnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, berbagai janji kemerdekaan sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Janjinya adalah melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, dan menjadi bagian dari dunia di mana kita berpartisipasi dalam dunia ini, berdiri tegak dengan seluruh aktor-aktor dunia lainnya, ungkap Anies. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa tugasnya akan selesai pada 2024. Saat itu, Anies sedang berbicara tentang pemilu 5 tahunan. Menurutnya, pemilu bertujuan untuk menggenapi janji kemerdekaan Indonesia. Dia berpendapat setiap 5 tahun sekali negara menyelenggarakan pemilu untuk melihat apakah yang dikerjakan presiden sudah sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Jika belum selesai, maka harus diluruskan. Itulah esensi mengapa kita menyelenggarakan pemilu 5 tahunan. Jadi ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang dikerjakan kemarin. Ini soal mencapai tujuan bernegara, kata Anies dalam acara BIM Teknas PKS di Hotel Millennium, Jakarta Pusat, Selasa 30 Mei 2023 malam.